Salam kebangsaan Indonesia, saudara-saudariku yang budiman, para pemirsa yang terkasih. Ketika saya baru 3 atau 4 tahun lulus kuliah, saya bekerja di sebuah grup perusahaan yang besar. Tugas saya di situ adalah membuat feasibility study, baik yang lengkap maupun kadang-kadang cukup financial study. Mempelajari proyek-proyek baru maupun proyek-proyek yang diusulkan atau perusahaan-perusahaan lain yang ingin dijual kepada grup perusahaan di mana saya bekerja. Memang apa yang kami kerjakan karena masih level junior belum tentu menjadi satu-satunya acuan untuk pengambilan keputusan. Biasanya para senior pimpinan perusahaan sudah mempunyai intuisi apakah sebuah proyek ini akan visible atau tidak. Namun untuk lebih meyakinkan tentu harus dikaji ulang atau second opinion lewat feasibility study atau financial study. Dan saya ingin bercerita, ada 2 proyek besar yang pernah saya tangani. Keduanya adalah tentang usaha yang sangat besar sekali di luar negeri. Dan kita ingin atau tertarik mengambil franchise-nya. Saya tidak usah sebutkan apa namanya, tapi keduanya bergerak di bidang makanan serta retail. Dan ketika kami pelajari, kami hitung bolak-balik dengan berbagai alternatif asumsi, dengan mempelajari aspek-aspek legalnya, pasarnya, keuangannya, dan semuanya, hasilnya sangat baik, sangat positif, sangat visible. Dan ternyata hasil kesimpulan itu cocok sama dengan intuisi atau hasil para pemikir yang lebih senior, sehingga akhirnya dieksekusi. Namun, apa yang terjadi? Ketika proyek itu dieksekusi, hasilnya tidak sebagus apa yang telah dihitung, apa yang menjadi harapan atau yang diprediksi oleh para senior. Boleh dikatakan gagal, sehingga terpaksa setelah beroperasi hanya 1-2 tahun ditutup. Namun tidak kurang atau mungkin sekitar 5-7 tahun ada proyek yang sama tapi dikerjakan oleh perusahaan lain dan ternyata bukan hanya sukses tapi meledak, sangat sukses. Padahal proyek atau bisnis yang diambil bukanlah yang nomor 1 di luar negeri, tapi yang nomor 2 atau bahkan nomor 3. Bisnisnya sama. Kita bingung, kenapa pilihan yang lebih baik, yang terbukti lebih luas pasarnya, lebih besar volumenya, kok gagal sementara yang lebih kecil kok berhasil. Penasaran? Akhirnya ada yang mencoba. Diulang kembali dan ternyata berhasil. Apa yang menyebabkan yang pertama tidak berhasil? Akhirnya kami sadar bahwa bisnis bukan sekedar hitung-hitungan teknis, tapi ada faktor budaya, ada faktor momentum. Pada waktu pertama kali dieksekusi, kondisi pasar Indonesia belumlah kondusif untuk usaha sejenis. Budayanya belum bisa menerima, perlu proses pematangan. Tapi ketika 5-7 tahun kemudian, memang situasi masyarakatnya sudah lebih internasional, sehingga bisa menerima, apalagi ini menyangkut makanan. Dan meskipun berhasil, karena bukan yang pertama, tentu akhirnya butuh waktu untuk bisa mengimbangi yang pertama. Tapi apapun ternyata berhasil. Maka kita harus sadar bahwa dalam hal apapun, terutama bisnis, ada faktor lain yang perlu dihitung. Tidak sekedar faktor ekonomi, tapi faktor budaya, faktor momentum, faktor perkembangan masyarakat, faktor legal, dan segala macam.
semuanya itu menjadi faktor yang saling melengkapi, yang saling menunjang, sehingga keberhasilan tidak cukup hanya ditunjang oleh satu faktor saja. Betapapun bagusnya sebuah produk, betapapun bagusnya sebuah bisnis, jika momennya belum datang, hasilnya tidak bagus. Demikian juga pernah kami melakukan hal yang sama dalam hal bisnis online. Sudah dilakukan jauh sebelum orang lain melakukan, tapi karena faktor-faktor internal Indonesia belum menunjang, juga tidak menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ada faktor-faktor dukungan lingkungan yang dibutuhkan. Maka dari itu kita tidak boleh terlalu lambat, tentu akan ketinggalan diambil orang, tapi terlalu cepat pun kita pasti harus punya nafas cadangan agar mampu bisa mengedukasi masyarakat dulu, sehingga ketika masyarakat teredukasi, kita sudah siap, tapi butuh modal dasar atau modal awal yang bisa menahan nafas kita agar tetap panjang. Selamat merenungkan dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.